Pemirsa, baru saja disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, KUHP baru langsung menuai polemik. Pemicunya adalah salah satu pasal yang dinilai diskriminatif dan berpeluang menimbulkan kriminalisasi. Pasal perzinahan dalam KUHP baru juga dikhawatirkan mengganggu sektor pariwisata. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Pasca disahkannya RKUHP menjadi KUHP yang baru oleh DPR pada 6 Desember 2022, sejumlah polemik terus muncul terkait pasal-pasal kontroversial yang tetap dimasukkan dalam KUHP. Salah satu yang memicu polemik yakni adanya pasal-pasal yang bisa mempidana pelaku perzinahan. Aturan ini tidak hanya menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, tapi juga dikhawatirkan akan berimbas pada sektor pariwisata, khususnya turis mancanegara yang akan berlibur ke Indonesia. Bahkan sejumlah pelaku usaha pariwisata mulai mengkhawatirkan turunnya minat wisatawan asing untuk berkunjung akibat adanya pasal perzinahan dalam KUHP. Sebab diakui hal ini telah banyak berdampak pada sejumlah pembatalan kunjungan wisata ke Labuan Bajo. Hanya tetap kita menyerukan bahwa pastikan pasal ini bahwa digunakan oleh polisi atau penegak hukum lah, tidak secara serampangan. Karena itu, para pelaku usaha pariwisata meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi tidak hanya ke dalam negeri tapi ke sejumlah negara. Hal ini guna memberikan pemahaman terkait pasal perzinahan dalam KUHP kepada para turis yang akan berwisata ke Indonesia, agar tidak panik dan khawatir terkait aturan tersebut. Jikalau pemerintah tidak secara cepat menanggapi isu yang beredar, banyak yang orang di luar sana tidak mengetahui bahwa undang-undang yang baru ini adalah delik aduan yang artinya sebenarnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan kecuali ada aduan dari orang tua ataupun pasangannya. Nah, saya harapkan pemerintah Indonesia bisa secepatnya mengcounter berita-berita tersebut, menjelaskan dengan baik. Apalagi polemik pasal perzinahan ini telah meluas hingga direspon oleh negara lain, salah satunya Australia. Diketahui Australia termasuk negara yang warganya banyak mengunjungi Indonesia untuk berlibur. Tercatat sekitar 1 juta turis Australia berlibur ke Indonesia setiap tahunnya dan Bali menjadi tujuan terbanyak yang dikunjungi. Baru-baru ini pemerintah Australia mengeluarkan peringatan bagi warganya yang hendak melakukan perjalanan ke Indonesia. Hanya memang respons dari negara, terutama di sini Australia ya, yang sudah mengeluarkan travel warning, ini memang juga menjadi perhatian kita khususnya pemerintah ya untuk betul-betul menjaga hal-hal yang sifatnya privasi tadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinilai perlu segera memberikan solusi guna mencegah menurunnya wisatawan asing ke Indonesia. Sebab saat ini sektor pariwisata tengah bangkit setelah dihantam badai pandemi. Kita minta pemerintah memastikan mitigasi dan mengumpulkan banyak stakeholder, terutama agensi-agensi yang selama ini terkait dengan pariwisata di seluruh dunia. Kalau perlu diundang. Kalau misalnya perlu Kemenpar membuat duta untuk menjelaskan ini, saya kira nggak ada masalah. Bahkan kita dorong. Menanggapi kekhawatiran sejumlah pelaku usaha sektor pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, pihaknya akan segera mengambil sejumlah langkah konkret. Dari kami di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami akan menerbitkan surat edaran untuk menjamin bahwa wisata aman, nyaman, dan menyenangkan akan menjadi pedoman bagi para penyelenggara kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, langkahnya yang sedang kami kaji adalah merancang surat keputusan bersama, mungkin melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa instansi terkait untuk memberikan keyakinan kepada dunia usaha, wisatawan, komunitas, media, dan pemerintah daerah agar kita semua narasinya tunggal, yaitu kita
menggelar karpet merah untuk wisatawan mancanegara, memberikan pelayanan terbaik untuk wisatawan Nusantara, dan kita tidak akan segan-segan untuk menindak jika ada suatu gangguan terhadap kenyamanan berwisata di Indonesia. Diketahui dalam Undang-Undang KUHP yang baru disahkan terdapat pasal yang mengatur tentang perzinaan dan kohabitasi atau kumpul kebo. Dalam pasal 411 ayat 1 KUHP, setiap orang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 sebesar 10 juta rupiah. Sementara dalam pasal 412 ayat 1 KUHP, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 sebesar 10 juta rupiah. Namun perlu dipahami jika kedua pasal tersebut merupakan delik aduan, di mana kasus baru bisa dilanjutkan ke ranah pidana jika ada laporan dari suami atau istri bagi yang sudah menikah dan laporan dari orang tua bagi yang belum menikah. Apakah pasal 411 ini bisa diterapkan sembarangan oleh penegak hukum? Oh, nggak bisa. Jadi ini adalah delik aduan. Delik aduan itu artinya jika ada pengaduan lebih dahulu ya, pengaduan lebih dahulu. Siapa? Orang tua atau anaknya. Jelas diatur di dalam pasal 411 ayat 2. Orang tua dan atau anaknya. Atau suami atau istrinya. Tanpa ada pengaduan, penyidik tidak bisa menerapkan pasal 411. Jadi harus datang dulu pengaduan. Pasal perzinaan hanya satu dari beberapa pasal kontroversial lainnya yang sejak awal menuai penolakan. Namun baik pemerintah maupun DPR tetap bergeming dan mengesahkan RKUHP di tengah ramainya penolakan. Hal ini karena masuknya sejumlah pasal yang dinilai diskriminatif dan berpeluang membuka kriminalisasi terhadap masyarakat. Pernyataan pejabat bilang bahwa ini dikunci dengan delik aduan. Ya, artinya memang delik aduan itu hanya bisa dilaporkan oleh orang-orang yang menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut. Tapi bukan tidak mungkin ada persekusi, ya, ada tindakan-tindakan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang dituduh melakukan perzinahan. Pengesahan RKUHP menjadi momentum bahwa kini bangsa Indonesia telah memiliki aturan sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Namun aturan yang masuk pada ranah pribadi sebaiknya tersosialisasikan dengan baik, agar dalam implementasinya jangan sampai dijadikan alat legitimasi yang keliru dan berujung pada kriminalisasi. RUU KUHP yang disahkan menjadi undang-undang tanpa mendengarkan aspirasi publik, inilah yang menjadi alasan utama mengapa akhirnya banyak polemik terjadi. Belum lagi ke depan masih banyak pasal-pasal kontroversial yang justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Tentu ini akan menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah dan juga DPR untuk mengevaluasi pasal-pasal diskriminatif yang berujung pada kriminalisasi. Demikian edisi minggu ini, saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, sampai jumpa.